Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا في آية أخرى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita hingga siang hari ini. Kita tidak kesulitan, tidak ada musuh yang menyerang, tidak ada orang yang ingin menzalimi kita saat kita ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Untuk itu mari kita bersyukur karena kita masih dapat melaksanakan salat Jumat dengan tenang, tidak seperti saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjuang memerdekakan negara mereka sendiri, yakni Palestina. Untuk salat saja mereka susah, apalagi untuk bersekolah dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini dan memanfaatkan kenikmatan Allah ini dengan sebaik-baiknya, memperbanyak ibadah, memperbanyak salat, memperbanyak zakat dan lain sebagainya, sehingga kita termasuk orang-orang yang tidak merugi kelak di akhirat. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita yang hadir dalam melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini merupakan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak diakui beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tak lupa khatib mengingatkan pada diri khatib pribadi dan umumnya para jamaah sekalian untuk sekiranya kita tingkatkan kembali kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillah, melaksanakan atau mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahihi, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah nanti ketika kita hendak meninggalkan dunia ini kecuali bekal amal kita sudah banyak, bekal takwa kita sudah banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal ialah takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Layaknya orang tua yang memanjakan anaknya, Allah pun kerap memanjakan hambanya. Inilah yang dinamakan dengan istidraj.
Muhammad Habsyi As-Siddiqi dalam tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur jilid kelima menerangkan bahwa istidraj adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Mereka mengira melalui berbagai kenikmatan Allah sedang memberikan kemuliaan, padahal Allah sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan mereka. Kemudian mereka selalu berbuat maksiat dan tidak pernah beribadah. Namun Allah berikan kemewahan dunia kepada mereka. Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal mereka tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki berlipat-lipat, padahal jarang sholat. Tidak senang pada nasihat ulama dan terus berbuat maksiat. Hidup dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya sangat bejat. Diikuti, diteladani dan diidolakan, padahal bangga mengumbar aurat dalam berpakaian. Sangat jarang diuji sakit, padahal dosa-dosanya menggunung. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya jumawa, meremehkan sesama, angkuh serta berdebah. Allah berikan anak-anak yang sehat dan cerdas, padahal ia memberi makan dari harta hasil riba, menipu dan korupsi. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang karenanya terzolimi. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan perihal hal tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang mana artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh bencanaku sangat teguh. Sungguh rencanaku sangatlah teguh. Hadirin rahimakumullah, istidraj itu berasal dari kata istadraja yastadriju istidrajan, yang berakar kata dari daraja, yang secara bahasa berarti tangga, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah merupakan kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat imateril semakin dikurangi atau dicabut, sementara ia tidak menyadari hal tersebut. Secara lahiriah kemewahan duniawi Allah berikan kepadanya, namun secara batiniah perintah ketakwaan ittaqullah kepadanya ia abaikan. Uraian tersebut diperkuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang berbunyi, an Uqbah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'aita Allahu yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Thumma tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Yang mana artinya dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintah-perintahnya, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Kemudian beliau Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 44, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka berbangga dengan apa yang telah diberikan kepada mereka itu, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka karena itu mereka terdiam berputus asa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 3 menjelaskan bahwa istidraj menurut Quran surat Al-An'am ayat 44 bermakna dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa ia sadari. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan apa yang dia kehendaki, dibukakan segala pintu kesenangan untuknya hingga orang tersebut lupa diri. Bila dianalogikan, ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang pasti ada gelombang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat sangat jauh, lalu siksaan Allah datang sekonyong-konyong. Allah melakukan pembiaran atas kemaksiatan yang mereka lakukan, memberikan kesenangan terus-menerus yang melalaikan, hingga pada saatnya
Allah akan mencabut semua kesenangan sampai mereka termangu dengan penyesalan yang terlambat. Hal ini terjadi juga pada zaman dahulu. Istijrat juga menimpa dari kaum Nabi Musa, yakni Fir'aun dan Qarun. Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi tetap jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepongahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Kemudian Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa alaihissalam tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta melimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Makanya kalau hari ini ada yang menemukan harta tertimbun dalam tanah, orang-orang akan menyebutnya sebagai harta karun, dengan dinisbatkan kepada harta Qarun yang ditelan oleh bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum adzabun muhin." Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Ma'asyiral muslimin dan Jumat rahimakumullah, istidraj bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang awam maupun ahli ibadah. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak untuk dibanggakan dan didapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang hatinya telah mati. Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak pernah menyesal atas kemaksiatan yang terus dilakukan. Secara psikologis, orang yang tertimpa istidraj perilakunya sangat terlena dengan semua yang ia punya, sehingga lupa bahwa semuanya hanyalah titipan sementara. Ia lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan tersebut. Begitu juga ia gemar melakukan kemaksiatan tanpa merasa berdosa sedikit pun, dan menganggap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya merupakan sebuah kebaikan untuknya. Ketika hal ini terjadi, maka akan berakibat nantinya mendapatkan siksaan dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengasah keimanan agar terus meningkat sehingga menyadari hakikat nikmat dan siksaan. Cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah dengan istidraj adalah dengan ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima itu merupakan kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istidraj. Barang siapa saja yang saat ini sedang diliputi kebahagiaan, sedang merasakan rezeki yang lancar, kenaikan jabatan ataupun kebahagiaan lainnya, perlulah untuk waspada. Bisa jadi saat ini ia sedang teridentifikasi mengalami istidraj. Bagaimana cara mengenalinya? Berikut ini adalah cara-cara mengenali istidraj. Yang pertama, nikmat dunia yang semakin bertambah namun keimanan kita semakin menurun. Kemudian yang kedua, mendapatkan kemudahan hidup meski terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, rezeki terus selalu bertambah meski terus lalai dalam beribadah. Lalu keempat, semakin kaya namun semakin merasa kikir dan hatinya kikir. Kemudian yang terakhir, jarang terjadi sakit kepada dirinya, jarang ditimpa sakit terhadap dirinya, namun kerap berlaku sombong. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam, yakni khif
khif min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, yang mana artinya takutlah pada perlakuan baik Allah Subhanahu wa taala kepadamu di tengah kedurhakaanmu yang terus menerus kepadanya, karena itu bisa jadi adalah sebuah istidraj, seperti firman-Nya, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tidak ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, baik kenikmatan materi maupun non materi, hendaklah ia selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, Zat yang Maha Pemberi, dan bukanlah malah merupakan Allah Subhanahu wa taala, dan segera bersyukur kepadanya baik secara lisan, perbuatan maupun keyakinan dalam hati. Realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin kita dalam beribadah, kemudian juga kita dapat juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, bersedekah maupun berperilaku-perilaku manfaat bagi orang lain. Begitu bahayanya istidraj, sampai-sampai Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari mustadraj, atau orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bangsa Indonesia yang sekarang sudah menikmati kenikmatan merdeka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan malah menjadi istidraj bagi kita. Caranya dengan cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan kemerdekaan ini, kita ibadah kepada Allah, kita bantu sesama, kita lakukan semua ibadah-ibadah yang perintahkan Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Insyaallah nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kemerdekaan saat ini bukan merupakan istidraj, namun memang kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga mereka juga mendapatkan kenikmatan kemerdekaan seperti kita saat ini, sehingga mereka juga mendapatkan kemurahan hati dari nikmat kemerdekaan ini, sehingga mereka dapat beribadah dengan tenang, khusyuk, dan menyekolahkan anak-anak mereka hingga perguruan tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Demikian khutbah singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.